Semua orang di ruangan itu menertawakannya. Seorang office boy berseragam kusam yang berani menyela rapat direksi. Tapi beberapa menit kemudian, tawa itu berubah jadi keheningan, dan keheningan itu berubah jadi penyesalan. Karena pria yang mereka remehkan ternyata menyimpan kebenaran yang bisa menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Kisah ini bukan sekedar cerita, ini tamparan bagi siapapun yang pernah menilai seseorang dari penampilannya. Pagi itu, ruang rapat lantai 12 terasa berbeda dari biasanya. Pendingin ruangan menyala terlalu dingin, seolah ingin membekukan suasana yang sejak awal sudah tegang. Di balik dinding kaca tebal, para petinggi perusahaan duduk berjajar mengelilingi meja panjang mengilap, masing-masing dengan laptop terbuka dan berkas laporan yang tertata rapi. Tidak ada suara selain desis AC dan ketukan halus jari di atas meja. Seorang direktur berbisik pelan. Hari ini penentuan kontrak, kita tidak boleh salah langkah. Yang lain mengangguk serius. Bahkan udara pun terasa seperti menahan napas. Dari luar, melalui celah pintu yang belum tertutup sempurna, aroma kopi panas perlahan menyelinap masuk, membawa sedikit kehangatan di tengah suasana yang kaku. Namun kehangatan itu bukan berasal dari ruangan, melainkan dari seseorang yang berdiri di balik pintu, menunggu izin untuk masuk. Seseorang yang keberadaannya nyaris tak pernah dianggap. Dialah Arga. Tangannya menggenggam nampan logam berisi cangkir-cangkir kopi yang sedikit bergetar, karena dinginnya ruangan merambat hingga ke tulangnya. Seragam biru tuanya terlihat kusam. Ada noda pudar di bagian lengan yang tak pernah benar-benar hilang, meski sudah dicuci berkali-kali. Topi hitamnya menutupi sebagian rambutnya yang sedikit acak-acakan. 2 tahun ia bekerja di gedung megah itu sebagai office boy. 2 tahun pula ia belajar memahami satu hal pahit, bahwa tidak semua orang dianggap manusia hanya karena mereka bernapas. Ia terbiasa dilewati tanpa disapa, terbiasa mendengar pintu ditutup tepat di depan wajahnya, terbiasa melihat orang berbicara dengannya tanpa menatap matanya. Namun pagi itu berbeda. Entah kenapa dadanya terasa sesak, seolah ada firasat yang mengetuk pelan dari dalam hati. Ia menelan ludah, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Tenang ga, cuma antar kopi, seperti biasa. Masuk saja. Suara dari dalam terdengar tajam ketika ia mengetuk pintu pelan. Arga mendorong pintu dengan hati-hati, berusaha agar engselnya tidak berderit. Langkahnya ringan, nyaris tak bersuara di atas lantai marmer. Ia berjalan mengitari meja panjang itu, menaruh cangkir satu persatu di hadapan para petinggi. Kopi hitam, Mbak? Teh hangat, Bu? Suaranya pelan, sopan, nyaris seperti bisikan angin. Tak satu pun menoleh. Mereka tetap menatap layar, tetap sibuk membahas angka dan grafik, seolah yang berdiri di samping mereka hanyalah robot tanpa perasaan. Hanya satu orang yang memandangnya, seorang wanita muda berjas putih dengan riasan sempurna. Tatapannya tajam, bukan sekedar melihat, tapi menilai. Dari ujung kepala hingga sepatu Arga yang sudah mulai pudar warnanya. Ia mendengus pelan, cukup pelan untuk dianggap tak sengaja, namun cukup jelas untuk melukai. Arga pura-pura tak mendengar. Ia sudah terlalu sering mendengar suara seperti itu. Cepat ya, jangan lama-lama. Ini rapat penting. Ucap wanita itu dingin tanpa senyum. Kata-katanya seperti serpihan es yang jatuh satu persatu. Arga mengangguk cepat. Baik, Bu. Ia menaruh cangkir terakhir di dekat proyektor. Jemarinya sedikit gemetar, bukan karena takut dimarahi, tapi karena ia tahu nada seperti itu bukan sekedar perintah. Itu penegasan posisi, bahwa ia kecil dan mereka besar, bahwa ia pelayan dan mereka penguasa ruangan. Ia berbalik hendak pergi, menundukkan kepala seperti biasa. Namun sebelum langkahnya mencapai pintu, suara salah satu direktur membuatnya tanpa sadar berhenti. Kalau angka distribusi kita tetap pakai asumsi lama, margin masih aman. Arga mengerutkan kening. Ia menoleh sedikit, bukan karena ingin tahu, melainkan karena kata-kata itu terasa ganjil di telinganya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak selaras dengan logika yang ia pahami. Ia berdiri diam di dekat pintu, ragu. Di belakangnya, gagang pintu dingin menyentuh punggung tangannya.
Pembicaraan di meja terus berlanjut. Biaya logistik tidak akan naik signifikan, kata seseorang yakin. Kita sudah hitung semua resikonya. Yang lain menimpali. Investor menunggu keputusan hari ini. Setiap kalimat membuat alis Arga semakin berkerut. Angka yang mereka sebutkan berputar di kepalanya seperti roda yang berderit tak seimbang. Hatinya berdegup lebih cepat. Ia menggigit bibir, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya office boy, bahwa itu bukan urusannya. Tapi suara kecil di dalam dirinya menolak diam. Ada yang salah. Napasnya terasa berat. Haruskah aku bicara? Bisiknya lirih. Jari-jarinya mencengkram nampan kosong erat-erat. Ia tahu, satu kata saja bisa membuatnya dimarahi. Tapi ia juga tahu, jika ia tetap diam, mungkin sesuatu yang jauh lebih besar akan hancur. Hei, kenapa masih di situ? Suara tajam itu memotong pergulatan di kepala Arga seperti pisau membelah kain tipis. Ia tersentak. Semua mata kini tertuju ke E-nya. Wanita berjas putih itu menatap dengan alis terangkat tinggi. Jelas tidak suka melihatnya berdiri lebih lama dari yang seharusnya. Salah satu pria di ujung meja ikut menoleh sambil berdejak pelan. Kalau sudah selesai, keluar saja. Jangan mengganggu rapat. Nada suaranya datar, tapi cukup untuk membuat dada siapapun menciut. Arga menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Maaf pak, saya cuma... Suaranya menggantung, lemah, seakan ragu untuk dilahirkan. Di dalam kepalanya, dua suara saling bertarung. Yang satu menyuruhnya diam, yang satu lagi memaksanya bicara. Jantungnya berdetak keras sampai ia yakin semua orang bisa mendengarnya. Tangannya yang memegang nampan terasa dingin, tapi telapak tangannya basah oleh keringat. Ia tahu, satu kalimat saja bisa mengubah nasibnya di tempat itu. Ruangan mendadak hening. Bahkan suara AC pun terasa menjauh. CEO yang duduk di tengah meja akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya tegas, garis-garis usia terlihat jelas di sekitar matanya. Tatapannya menembus, seperti sedang menilai sesuatu yang tak terlihat. Office boy mau bicara soal apa? Tanyanya pelan, tapi berat. Bukan bentakan, justru nada tenang itulah yang membuat suasana semakin menegangkan. Beberapa orang saling pandang, lalu tersenyum miring. Seseorang berbisik cukup keras untuk terdengar. Wah, ada pengumuman penting dari bagian kebersihan rupanya. Tawa kecil menyusul. Arga merasakan panas menjalar ke wajahnya. Ia tahu mereka menertawakannya. Namun anehnya, rasa malu itu perlahan berubah menjadi keberanian yang tak ia mengerti asalnya dari mana. Ia menarik nafas panjang. Saya ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Alis CEO terangkat sedikit. Silahkan. Satu kata. Singkat. Tegas. Namun di baliknya ada tantangan yang terasa jelas. Arga melangkah setengah langkah maju. Lututnya hampir terasa lemas. Tapi ia memaksakan diri berdiri tegak. Perhitungan proyek yang Bapak bahas, sepertinya ada yang keliru. Kalimat itu meluncur pelan, tapi efeknya seperti petir di siang bolong. Beberapa orang langsung mendengus. Yang lain menatapnya seolah baru saja mendengar lelucon paling aneh. Wanita berjas putih itu tertawa pendek. Maaf, kamu bilang keliru. Ulangnya dengan nada mengejek. Arga mengangguk pelan. Iya, Bu. Kalau angka itu dipakai, kemungkinan besar perusahaan bisa rugi besar. Kata-katanya sederhana, tapi keyakinan di matanya membuat suasana mendadak berubah. Tidak lagi sekadar lucu, melainkan janggal. Tawa meledak. Kali ini tidak ditahan. Salah satu direktur bahkan menepuk meja. Kamu ngerti laporan keuangan? Katanya sambil tersenyum lebar. Yang lain menimpali. Wah hebat, sekarang OB juga bisa jadi konsultan. Wanita itu menyilangkan tangan. Atau mungkin dia baca buku ekonomi semalam. Sindirnya. Gelombang tawa memenuhi ruangan. Memantul di dinding kaca. Menusuk telinga. Arga berdiri di tengah suara itu. Seperti batu kecil di tengah ombak besar. Ia tidak tertawa. Tidak juga menunduk. Ia hanya menunggu. Saat tawa perlahan mereda, ia berkata pelan. Margin laba yang dipakai terlalu tinggi. Nada suaranya tetap sopan, tapi kini lebih jelas. Lebih mantap. Kata-katanya membuat beberapa orang berhenti tersenyum. Bukan karena percaya, tapi karena heran ia masih berani bicara. CEO yang sejak tadi diam, akhirnya bersandar pelan di kursinya.
Matanya belum lepas dari wajah Arga. "Lanjutkan," katanya singkat. Suasana langsung berubah lagi. Bukan ramai, bukan hening, melainkan tegang. Arga menelan ludah sekali lagi, lalu berkata, "Perhitungan itu memakai asumsi biaya lama, Pak. Padahal biaya logistik luar negeri sudah naik jauh sejak laporan terakhir." Ia berhenti sebentar, memastikan setiap kata terdengar jelas. Kalau tetap dipakai, angka laba itu tidak mungkin tercapai. Ruangan kembali sunyi. Kali ini bukan karena menahan tawa, melainkan karena semua orang mulai berpikir. Di sudut ruangan, seseorang perlahan menutup laptopnya. Wanita berjas putih itu tak lagi tersenyum. Dan di tengah meja panjang itu, CEO menatap Arga lebih dalam, seolah baru pertama kali benar-benar melihat siapa dia sebenarnya. Kerutan halus muncul di dahi CEO itu. Tatapannya tak lagi sekedar menilai, melainkan menyelidiki. "Kamu dapat angka itu dari mana?" tanyanya perlahan. Suaranya rendah, namun tajam, seperti ujung pena yang baru diasah. Pertanyaan itu membuat ruangan semakin sunyi. Semua orang menoleh pada Arga, bukan lagi dengan ekspresi mengejek, melainkan penuh rasa ingin tahu yang tertahan. Arga menarik napas pelan. Ia tahu pertanyaan itu bukan sekedar ingin tahu, itu ujian. Jika jawabannya salah sedikit saja, ia bukan hanya akan ditertawakan, ia bisa langsung dikeluarkan dari ruangan itu. "Dari laporan distribusi ekspor bulan lalu, Pak," jawabnya tenang. Beberapa kepala langsung menoleh satu sama lain. CEO menyipitkan mata. "Laporan yang mana?" Arga menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Laporan internal yang Bapak kirim ke cabang Lyon." Seketika suasana berubah. Nama kota itu menggantung di udara, seperti bunyi lonceng yang dipukul pelan, tapi menggema panjang. Sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Jika tadi sunyi karena menahan tawa, kini sunyi karena terkejut. Seorang direktur pelan-pelan meluruskan duduknya. Yang lain menutup map laporan. CEO tidak bergerak sama sekali, tapi sorot matanya berubah. Dokumen itu tidak dibagikan ke staf biasa, katanya pelan. Kata biasa terasa menekan. Arga mengangguk. "Iya, Pak." Suaranya tetap rendah. "Saya menemukannya waktu diminta membereskan ruang arsip minggu lalu. Mapnya terbuka. Saya tidak sengaja melihat." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Saya tidak membaca semuanya, hanya bagian angka distribusi." Tidak ada yang langsung menanggapi. Bahkan suara nafas pun terasa jelas. Bukan karena mereka marah, tapi karena apa yang baru saja diucapkan Arga terlalu spesifik untuk sekedar tebakan. Wanita berjas putih itu tiba-tiba berdiri. Kursinya bergeser keras di lantai, memecah keheningan. "Tidak mungkin," katanya cepat. Suaranya terdengar lebih tinggi dari sebelumnya, seolah ia sendiri terkejut oleh nadanya. Ia menatap Arga dari ujung kepala sampai kaki. Dia cuma office boy. Mana mungkin dia paham laporan seperti itu? Ia menoleh ke arah CEO, seakan mencari dukungan. "Pak, ini pasti kebetulan. Dia pasti asal bicara." Namun di balik kata-katanya, ada getaran tipis yang sulit disembunyikan. Tangannya yang bersedekap terlihat sedikit kaku. Arga tidak membalas. Ia hanya berdiri diam, memegang nampan kosong di depan perutnya seperti perisai tipis. Tatapannya tidak menantang, tidak juga takut, hanya tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat beberapa orang mulai gelisah. CEO perlahan mencondongkan tubuh ke depan. Siku tangannya bertumpu di meja. Jemarinya saling bertaut. "Siapa sebenarnya kamu?" tanyanya. Tidak keras, tidak juga lembut, tapi cukup dalam untuk membuat pertanyaan itu terasa seperti menyentuh inti diri seseorang. Semua mata kembali tertuju pada Arga. Bahkan orang yang tadi sibuk dengan laptop kini benar-benar memperhatikannya.
seolah baru sadar bahwa pria berseragam kusam itu bukan sekedar pelayan ruangan. Arga terdiam beberapa detik. Waktu terasa melambat. Di dalam dadanya, kenangan lama berkelebat. Ruang kuliah, buku-buku tebal, malam-malam panjang penuh angka. Ia menurunkan pandangan sebentar, lalu mengangkatnya lagi. Saya, suaranya pelan, tapi jelas. Saya hanya karyawan biasa di sini, Pak. Kalimat itu terdengar sederhana, namun entah kenapa membuat udara terasa semakin berat. CEO tidak mengalihkan pandangan. Tidak, katanya pelan. Kamu bukan hanya itu. Arga menarik napas dalam. Ada sesuatu di matanya yang berubah, seperti pintu lama yang akhirnya terbuka setelah lama terkunci. Saya dulu kuliah ekonomi internasional di Prancis, Pak, katanya akhirnya. Kata-kata itu jatuh perlahan, tapi dampaknya terasa seperti gema panjang di seluruh ruangan. Seseorang di sisi meja langsung menoleh cepat. Yang lain mengedip tak percaya. Wanita berjas putih itu membeku di tempatnya. Prancis? Ulangnya lirih, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Arga mengangguk kecil. Iya, Bu. Suasana kini bukan lagi tegang, melainkan terpaku. Tak ada yang tertawa, tak ada yang menyela. Bahkan suara AC pun seolah menghilang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ruangan itu, semua orang benar-benar melihat Arga. Kursi di sudut ruangan berderit pelan ketika seseorang tanpa sadar menggeser duduknya. Bunyi kecil itu terdengar keras di tengah keheningan yang kini terasa menekan dada. Lulusan Prancis? Tanya salah satu direktur dengan suara nyaris berbisik, seolah takut jika suaranya terlalu keras, kenyataan itu akan pecah seperti kaca tipis. Arga mengangguk perlahan, tidak ada kesombongan di wajahnya, tidak ada senyum kemenangan, hanya ketenangan yang justru terasa lebih menohok daripada penjelasan panjang apapun. Wanita berjas putih itu menatapnya tanpa berkedip, bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak rapat dimulai, dialah yang kehilangan kata-kata. Dan di tengah ruangan itu, waktu terasa berhenti, seolah semua orang sedang menunggu kenyataan berikutnya jatuh dari bibir pria yang selama ini mereka anggap tak lebih dari bayangan. Arga menurunkan pandangan sejenak sebelum melanjutkan. Saya pernah melamar di sini, Pak, 2 tahun lalu. Suaranya lembut, tidak menuduh. Tapi setiap katanya terasa seperti mengetuk pintu ingatan seseorang. Ia menatap CEO dengan sopan. Saya melamar posisi analis. Beberapa orang langsung saling pandang. Mereka mencoba mengingat. Mungkin pernah melihat berkas itu. Mungkin pernah melewatinya begitu saja. Tapi lamaran saya ditolak di tahap awal. Lanjut Arga pelan. Alasannya, penampilan saya dianggap tidak mencerminkan standar perusahaan. Ia berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Senyum yang bukan pahit, bukan pula marah, melainkan senyum seseorang yang sudah lama berdamai dengan luka lama. Jadi saya melamar lagi, sebagai office boy, dan diterima. Kalimat terakhir itu jatuh pelan, tapi rasanya seperti menekan dada semua orang yang mendengarnya. CEO perlahan berdiri dari kursinya. Gerakannya tenang, tapi aura yang terpancar darinya membuat seluruh ruangan ikut menegakkan punggung. Ia memandang berkas di meja, lalu menatap Arga lagi. Matanya tidak lagi keras seperti sebelumnya. Kini ada sesuatu di sana. Sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. Ia mengambil satu laporan, membolak-balik halaman dengan cepat, lalu berhenti di bagian angka yang tadi disebutkan Arga. Detik berlalu. 1, 2, 3, lalu ia mengembuskan napas panjang. Semua yang dia katakan, benar. Ucapnya akhirnya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung semua orang berdegup lebih cepat. Salah satu direktur menelan ludah. Yang lain menunduk. Wanita berjas putih itu memegang ujung meja seolah butuh penopang agar tetap berdiri. Dan di tengah keheningan itu, kalimat CEO tadi terasa seperti palu yang diketuk sekali, namun gema suaranya memenuhi seluruh ruangan. CEO melangkah keluar dari balik meja. Sepatunya berbunyi pelan di lantai marmer. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan karena jarak, melainkan karena beban yang ikut berjalan bersamanya. Ia berhenti tepat di depan Arga.
Kini jarak mereka hanya 1 langkah. Kami yang salah, katanya pelan. Tidak ada nada gengsi, tidak ada nada mempertahankan wibawa. Hanya kejujuran. Ia menatap mata Arga lurus-lurus. Kami menilai kamu dari apa yang terlihat, bukan dari siapa kamu sebenarnya. Suasana terasa hangat sekaligus menyakitkan. Hangat karena kejujuran itu nyata. Menyakitkan karena semua orang tahu kalimat itu benar. Arga terdiam. Bibirnya sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena ia tak menyangka akan mendengar permintaan maaf seperti itu. Di ruangan yang dulu bahkan tak memberinya kesempatan duduk. Arga menarik napas pelan. Tidak apa-apa, Pak. Jawabnya lembut. Saya sudah terbiasa diremehkan. Ia tidak mengatakannya dengan nada sedih, melainkan seperti seseorang yang menceritakan cuaca kemarin. Biasa saja, tanpa dramatisasi. Tapi, hari ini saya bicara bukan untuk membuktikan siapa saya. Saya cuma tidak ingin perusahaan ini hancur karena kesalahan yang sebenarnya bisa diperbaiki. Kata-katanya sederhana, namun terasa lebih kuat daripada pidato panjang. CEO menatapnya beberapa detik, lalu mengangguk perlahan. Di belakangnya, satu persatu orang berdiri. Tidak ada yang memberi aba-aba. Tidak ada yang memerintah. Mereka berdiri karena hati mereka merasa harus. Dan untuk pertama kalinya sejak pintu ruangan itu terbuka pagi tadi, seluruh direksi memberikan penghormatan kepada seorang office boy yang dulu tak pernah mereka lihat. Kadang, hidup menyembunyikan mutiara di balik pakaian lusuh, menyimpan kebijaksanaan di balik wajah sederhana, dan menaruh kehebatan di tempat yang paling jarang dipandang. Kisah Arga bukan hanya tentang kejutan di ruang rapat, melainkan tentang pelajaran sunyi yang sering kita lupakan, bahwa harga seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragamnya, melainkan oleh isi pikirannya dan keberanian hatinya untuk bersuara di saat semua orang memilih diam.